Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Selamat menonton. Sunan Muria adalah salah satu dari 9 wali yang menyebarkan Islam di Pulau Jawa, khususnya di Gunung Muria, Jawa Tengah. Mereka menyebarkan Islam kepada masyarakat Hindu dan Buddha yang kala itu menjadi mayoritas di Pulau Jawa. Kesembilan wali ini memakai cara yang beragam dalam menyebarkan agama Islam agar diterima oleh masyarakat. Sunan Muria yang bernama asli Raden Umar Said, merupakan anak dari Sunan Kalijaga melalui pernikahannya dengan Dewi Saroh. Sunan Muria terkenal akan ilmunya yang sakti, dan terkenal sebagai pencipta tembang sinom dan kinanti. Dalam dakwahnya, Sunan Muria lebih menekankan dakwahnya kepada kaum nelayan, pedagang dan rakyat jelata. Menginjak dewasa, Sunan Muria menikah dengan Dewi Sujinah yang merupakan putri dari Sunan Ngudung, Raden Usman Haji. Sunan Ngudung merupakan salah satu putra dari Sultan Mesir yang melakukan perjalanan hingga Tanah Jawa. Sunan Ngudung sendiri merupakan ayah dari Sunan Kudus. Dari pernikahannya dengan Dewi Sujinah, ia dikaruniai putra bernama Pangen Santri atau Sunan Ngadilangu. Menurut beberapa kisah, Sunan Muria juga mempersunting Dewi Roroyono yang terkenal akan kecantikannya. Dewi Roroyono merupakan putri dari Sunan Ngerang, seorang ulama terkenal di Juwana yang memiliki ilmu kesaktian yang tinggi, serta merupakan guru Sunan Muria dan Sunan Kudus. Kecantikan Dewi Roroyono ini menimbulkan pertumpahan darah, di mana adik seperguruannya, Kapa, menculik Dewi Roroyono yang kemudian menyerang dan mengerahkan Aji Pamungkas kepada Sunan Muria. Namun hal itu justru menjadi serangan berbalik dan mengenai Kapa hingga ia tewas. Metode dakwah Sunan Muria. Dalam menyampaikan dakwahnya, Sunan Muria banyak mengadopsi metode yang digunakan ayahnya dalam menyebarkan ajaran Islam. Namun, beliau lebih memusatkan dakwahnya ke daerah terpencil dan jauh dari pusat kota. Beliau tinggal di Desa Colo, yaitu salah satu desa yang ada di puncak Gunung Muria. Dari nama gunung inilah sebutan Sunan Muria muncul. Selain berdakwah, beliau juga mengajarkan masyarakat setempat keterampilan bercocok tanam, melaut, dan berdagang. Selain mengajarkan Islam di Gunung Muria, beliau memperluas ajarannya ke daerah Tayu, Kudus dan Juwana. Beliau beserta keluarga dan para muridnya dikenal dengan fisik yang sangat kuat. Ini dikarenakan beliau dan para pengikutnya naik turun gunung setinggi 750 meter untuk berdakwah. Sunan Muria lebih menitik beratkan ajarannya kepada rakyat jelata daripada bangsawan. Metode dakwah beliau sering disebut topongeli, yang berarti menghanyutkan diri dengan masyarakat, sehingga beliau lebih mudah dalam mengajak masyarakat masuk Islam. Beliau juga mengajarkan kursus keterampilan untuk para nelayan dan pelaut, sehingga ajaran yang berikan mudah diterima oleh masyarakat. Dakwah bila hikmah. Perjalanan dakwah Sunan Muria tidaklah mudah, meskipun kehadirannya diterima oleh masyarakat. Kebanyakan penduduk di gunung masih menganut kepercayaan turun-temurun yang kental dan sulit diubah. Oleh karena itu, beliau menggunakan cara-cara bijak yang tidak memaksa, mempertahankan kesenian gamelan dan wayang. Seperti Sunan yang lain, Sunan Muria masih mempertahankan musik daerah seperti gamelan dalam mengajarkan agama Islam. Beliau tidak mengubah adat yang ada, namun justru memasukkan ajaran-ajaran Islam di dalamnya. Menciptakan beberapa tembang Jawa. Selain mempertahankan tembang Jawa, beliau juga menciptakan tembang Jawa yang berisi ajaran Islam di dalamnya. Peninggalan dan keistimewaan Sunan Muria. Keistimewaan atau karomah Sunan Muria berada pada benda-benda peninggalannya. Di antaranya adalah pelana kuda yang sering digunakan masyarakat sekitar Gunung Muria dalam meminta hujan saat terjadi kekeringan. Ritual memandikan hujan tersebut bernama Guyang Cekata atau memandikan palana kuda dari komplek Masjid Muria sampai mata air Sendang Rejoso. Di sini pelana kuda dicuci dan kemudian dipercikan ke warga yang selanjutnya berdoa dan sholat meminta hujan. Ritual diakhiri dengan makan bersama berupa sayuran, opor, gulai kambing dan dawet.
Sunan Muria meninggalkan beberapa peninggalan yang sampai sekarang masih dianggap keramat oleh sebagian besar masyarakat. Benda-benda tersebut mempunyai mitos sehingga mereka kerap merawatnya dengan sakral. Beberapa benda peninggalan beliau adalah: 1. Bulusan dan kayu adem jati. Pada saat Sunan Muria masih hidup, beliau memiliki seekor kura-kura kecil atau bulus yang dipercaya sebagai jelmaan manusia. Ada juga pohon dengan nama kayu adem jati yang dikeramatkan. Dikabarkan bahwa kedua benda ini pernah hilang dan kembali lagi tepat pada kemerdekaan RI pada 17 Agustus 1945.